Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran agama kelas 5 hari ini. Hari ini kita akan membahas materi runtuhnya tembok Yeriko. Ibu yakin anak-anak sudah membaca kitab Yosua pasal 6 ya. Nah, di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27 di situ diceritakan bagaimana Allah kembali menepati janjinya kepada Yosua dan bangsa Israel dengan memberikan tanah Kanaan melalui runtuhnya tembok Yeriko. Ya, jadi tembok Yeriko setelah bangsa Israel keluar dari Sungai Yordan, mereka menghadapi lagi satu persoalan, satu tantangan, yaitu tembok Yeriko untuk bisa masuk kepada tanah Kanaan. Nah, anak-anak, tembok Yeriko ini, ya, Ibu Yeni coba mencari-cari, tembok Yeriko ini menjadi tembok yang sangat besar, dan tembok ini sangat terkenal untuk daerah Yeriko. Kenapa? Karena tembok ini adalah satu-satunya perlindungan bagi orang Kanaan, ya. Karena kota Yeriko itu juga termasuk di dalam kota militer, sehingga mereka membangun tembok perlindungan yang tinggi agar mereka aman di dalam naungan tembok itu, ya. Nah, untuk mencapai Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, maka mereka harus melewati dulu Yeriko, melewati dulu tembok ini. Nah, Yeriko juga adalah kota yang maju dalam perdagangan. Anak-anak bisa bayangkan ya, pada zaman Yesus sudah diceritakan bahwa di Yeriko itu ada kantor bea cukai, di mana Sakeus ini sebagai kepala. Ingatkan, Sakeus orang pendek itu seorang pemungut cukai yang bertobat. Dan juga kota Yeriko ini adalah kota yang maju dalam wisata. Karena di kota itu terdapat rahab seorang pelacur. Dan juga kota Yeriko ini mempunyai arti nama kota yang harum, tetapi sedih karena selain dia harum, dia juga haram, ya. Itu berarti bahwa kota Yeriko memang bagus, indah, tetapi di dalam kota Yeriko itu terdapat banyak dosa yang dilakukan. Karena apa? Orang-orang Yeriko tidak percaya kepada Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Nah, apa yang Allah perintahkan kepada prajurit untuk menguasai kota Yeriko, ya? Yang pertama, Allah memberi pesan kepada Yosua untuk menyampaikan kepada para prajurit untuk mengelilingi tembok Yeriko itu setiap hari hanya 1 kali selama 6 hari. Jadi hari pertama sampai hari ke-6, tembok Yeriko dikelilingi cuma 1 kali setiap hari. Dengan apa? Dengan cara apa? Tabut Allah tetap berjalan di depan, kemudian para imam membawa 7 tanduk sangkakala, ya, 7 tanduk domba sangkakala yang berada di depan tabut Allah. Jadi sangkakala ada di depan, kemudian tabut Allah, kemudian bangsa Israel. Mereka berjalan mengelilingi tembok Yeriko. Setiap hari cukup 1 kali. Tetapi pada hari ke-7, Allah memerintahkan kepada Yosua untuk menyampaikan kepada prajurit dan para imam supaya mereka mengelilingi tembok Yeriko itu sebanyak 7 kali. Ketika mereka mengelilingi, para imam meniupkan sangkakala yang panjang. Jika sangkakala itu terdengar panjang, maka orang Israel harus berteriak, bersorak-sorai. Maka tembok itu akan runtuh. Dan terjadi seperti itu. Anak-anak, ketika bangsa Israel itu bersama para imam, tabut Allah, dan prajurit mengelilingi tembok Yeriko sampai 7 kali, di kali yang ke-7 para imam meniupkan sangkakala yang begitu panjang dan orang Israel semua bersorak-sorai. Pada saat itu pun
yang terjadi ialah tembok Yeriko runtuh dengan sendirinya. Dan orang-orang Israel langsung masuk ke kota Yeriko dengan melompat. Alkitab mengatakan bahwa mereka melompat masuk. Karena apa? Kota Yeriko sudah dikhususkan untuk dimusnahkan Allah. Tetapi Allah ingat kepada janjinya, yaitu menyelamatkan keluarga Rahab. Dan akhirnya Rahab beserta keluarganya selamat. Itulah makna tali merah yang tergantung pada rumah di tembok Yeriko. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kemenangan yang Israel raih ya, pada yang kalian pelajari hari ini, bahwa kemenangan yang Israel raih itu bukan karena Israel berkuasa atau Israel yang mengusahakannya. Tetapi kemenangan itu berasal daripada Tuhan dan Tuhan yang memberikan kemenangan itu. Kita ingat di Yosua pasal 6 ayat 2, di situ Tuhan sudah katakan kepada Yosua bahwa ketahuilah aku serahkan Yeriko beserta rajanya dan pahlawannya ke tanganmu. Itu berarti apa? Segala sesuatu Tuhan sudah membuat untuk Israel memiliki kota Yeriko. Sehingga runtuhnya Yeriko bukan karena kekuatan manusia, tetapi oleh karena kuasa Tuhan sendiri. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari? Dari materi ini kita lihat bahwa Allah itu berkuasa. Tembok bisa runtuh hanya dengan nyanyian. Itu betapa menunjukkan bahwa Allah kita itu Allah yang berkuasa. Allah pencipta, Allah yang menentukan segala sesuatu dalam hidup seseorang. Karena itu anak-anak, jangan pernah ragu untuk percaya kepada kuasa Tuhan. Tetapi ketika kita juga percaya kepada kuasa Tuhan, dibutuhkan satu komitmen, yaitu ketaatan. Orang Israel mereka taat kepada perintah Yosua. Mengelilingi hanya 1 kali selama 6 hari mereka patuh. Yang hari ke-7 mereka 7 kali mengelilingi dengan sorak-sorai pada lingkaran yang ke-7, dan saat itu tembok Yeriko runtuh. Mereka taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga mereka boleh menerima berkat-berkat itu. Kita juga seperti itu. Kita bisa menerima setiap berkat Tuhan dalam hidup kita kalau kita itu mau taat kepada perintah Allah. Oleh sebab itu anak-anak, kiranya melalui pembelajaran ini kita terus ingat, terus mau belajar taat di hadapan Tuhan karena Tuhan kita itu berkuasa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.